Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Surfaninjani dari kelas AKM 3 dengan NIM 14245506. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah gempa bumi yang telah saya simpulkan dari beberapa video yang telah saya tonton. Gempa bumi di Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi gempa bumi yang cukup tinggi, yaitu Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi gempa bumi, terutama di pulau-pulau Jawa. Salah satu contoh gempa besar yang terjadi di Pulau Jawa yaitu gempa Jogja pada tahun 2006. Gempa ini diakibatkan oleh pergeseran patahan sesar opak yang mengakibatkan terutama di daerah Bantul itu rusak. Dan juga pada gempa tahun 2006 ini menewaskan hampir sekitar 6.000 jiwa. Gempa bumi adalah suatu peristiwa alam yang tidak pernah bisa kita ketahui secara tepat kapan akan terjadi, sehingga ada baiknya kita mempersiapkan segala kemungkinan dengan sewaspada mungkin. Kewaspadaan tersebut dapat kita wujudkan melalui berbagai persiapan, di antaranya mengenal lingkungan dengan baik akan memudahkan kita berlindung dan melakukan evakuasi. Lakukan evaluasi bangunan, rencanakan dan lakukan renovasi bangunan jika diperlukan. Letakkan benda atau material berat berada di bagian bawah sehingga tidak menimpa kita saat gempa bumi terjadi. Kumpulkan surat penting dan berharga dalam tempat khusus yang mudah dibawa. Sediakan selalu kotak P3K. Simpan nomor telepon darurat dan penting seperti SAR, kepolisian, rumah sakit, dan lain sebagainya. Gunakan teknologi internet untuk mencari informasi penting tentang kebencanaan lewat situs yang memiliki kredibilitas. Hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa juga harus kita perhatikan dengan baik untuk dapat meminimalisasi resiko yang diakibatkan, seperti jika berada di dalam ruangan, segera berlindung ke tempat yang aman dan kuat. Jika berada di luar bangunan, hindari benda yang dapat menimpa, segeralah ke tempat terbuka. Jika sedang berkendara, segera menepi, hindari berhenti di atas atau di bawah jembatan. Jika di area pantai dan muncul tanda tsunami, segera menuju dataran tinggi. Jika berada di bukit atau gunung dengan kemungkinan longsor, segera menjauh. Nah, selain gempa bumi, yang sekarang sedang tren, yaitu adalah megatrust. Belakangan ini, istilah tersebut sering terdengar di televisi juga media sosial. Apa sih megatrust itu? Apakah itu sesuatu yang baru di Indonesia? Secara harfiah, megatrust berarti patahan naik yang sangat besar. Kita tahu, Ring of Fire terhampar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bersama dengan itu, megatrust pun hadir menyertainya. Disinilah kita hidup. Sejak dahulu kala, megatrust sudah bersama kita.
Kita hidup di atasnya, sebagaimana di selatan Jawa. Megatrust terbentang sepanjang 1000 km dengan bidang kontak selebar 200 km, menghujam hingga kedalaman sekitar 60 km, dan terus mengakumulasi energi yang siap dilepas kapan saja. Lalu, kapan dan di mana energi itu akan dilepas? Dan apa yang akan terjadi saat itu? Megatrust merupakan bidang gempa yang sangat besar, yang terletak tepat pada pertemuan lempeng samudra dan lempeng benua. Ketika kedua lempeng tersebut bertemu, lempeng samudra menghujam terus ke bawah dan akan membentuk bidang kontak dengan lempeng benua, yang disebut dengan bidang megatrust. Bidang megatrust tersebut akan terus mengakumulasi energi selama puluhan sampai ratusan tahun. Semakin lama penahanan ini akan mencapai titik jenuh, hingga pada akhirnya energi yang tersimpan akan terlepas. Dan pada saat itulah terjadi getaran kuat yang kita sebut gempa bumi megatrust. Jika pelepasan energi tersebut sangat besar hingga mengakibatkan pergeseran bidang megatrust dan perpindahan kolom air laut, maka gelombang air laut pun akan menjadi sangat besar hingga mencapai daratan. Peristiwa inilah yang sering kita sebut tsunami. Ada banyak juga loh bahasa Nusantara untuk tsunami. Misalnya dalam bahasa lokal Sunda, Sagara Saba Darat, dan Jawa yaitu Pasang Gede dan Segoro Munggah. Hingga saat ini, belum ada teknologi yang dapat memastikan kapan peristiwa ini terjadi. Semua yang disampaikan oleh para peneliti adalah sebuah potensi-potensi, bukan merupakan sebuah prediksi. Nah, ancaman megatrust itu menekankan bahwa bencana besar itu bisa datang kapan saja. Tantangan utama di Indonesia itu bukan hanya potensi gempa besar, tetapi juga minimnya pemahaman masyarakat. Selain itu, informasi yang simpang siur yang diterima oleh masyarakat sehingga membuat masyarakat itu ketakutan. Selain itu, di Indonesia itu masih dukungan itu rendah. Dukungan dari pemerintah, yaitu anggaran dari pemerintah itu masih rendah. Namun, inisiatif masyarakat melalui kelompok mandiri seperti Destana dan GMLS itu sudah menjadi bukti bahwa mitigasi berbasis komunitas dapat menjadi garda depan pengurangan risiko gempa bumi atau megatrust. Major earthquakes have hit the west coast of Japan, with the most powerful reaching a magnitude of 7.6. But despite that, fewer than 100 people have been confirmed killed. Selain di Indonesia, Jepang merupakan negara yang rawan terkena gempa bumi. Jepang itu sendiri menjadi contoh negara yang sangat siap menghadapi gempa karena kombinasi regulasi ketat, teknologi bangunannya canggih-canggih, sistem peringatan dini, budaya kesiapsiagaan masyarakat. Sejak tragedi gempa Kanto pada tahun 1923, seluruh bangunan di Jepang itu wajib mengikuti kode seismik dengan ketahanan dasar minimal, dilengkapi teknologi seperti peredam getaran, isolasi seismik, pendulum stabilizer, rumah melayang, dan material fleksibel. Nah, selain itu, sistem peringatan gempa dan tsunami di Jepang itu sudah terintegrasi ke ponsel, kereta, sekolah, dan rumah tangga. Selain itu, di Jepang itu bisa mengurangi korban jiwa itu karena diperkuat dengan inspeksi bangunan rutin setiap 10 tahun sekali. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.